Pernah nggak sih kalian kejebak di antara dua kebenaran yang berbeda? Di satu sisi, kita punya laboratorium dengan mikroskop dan data empiris yang menceritakan sejarah kita itu berawal dari DNA. Namun, di sisi lain, kita punya tempat ibadah dengan kitab suci yang memberikan kita makna tentang siapa kita di hadapan Sang Pencipta. Halo, saya Amik Nurfadi dan kita akan bahas satu perdebatan yang paling melelahkan dalam sejarah manusia, yaitu ketika sains dan agama beradu di dalam satu lingkup kelas. Di sebuah kota kecil, muncul sebuah petisi orang tua murid yang ingin narasi penciptaan diajarkan berdampingan dengan teori evolusi. Secara ontologi, kita sedang mempertanyakan hakikat realitas. Apakah asal-usul manusia itu hanyalah proses biologi seleksi alam? Atau ia adalah sebuah desain besar yang ilahi? Masalahnya bukan pada substansinya, tapi pada bagaimana kita menempatkan keduanya. Dalam filsafat ilmu, kita harus jujur. Apakah kita sedang mencari bagaimana proses itu terjadi atau siapa di balik proses itu? Nah, di sini letak kunci kebenarannya. Epistemologi. Tentang bagaimana kita memvalidasi kebenaran. Sains itu falsifiable, artinya sains itu hebat. Kenapa hebat? Nah, justru karena sains itu berani mengakui kalau dia bisa salah jika ada data baru. Dia bekerja dengan bukti empiris dan eksperimen. Sedangkan agama, dia bekerja dengan iman dan wahyu. Ini adalah dua bahasa yang berbeda. Memasukkan narasi penciptaan dalam kurikulum sains tanpa metode ilmiah itu sama saja seperti mengukur berat badan dengan penggaris. Alatnya pasti nggak cocok, tapi melarang siswa untuk percaya pada iman mereka di sekolah juga adalah bentuk pengabaian terhadap identitas manusia. Ngomongin soal validitas, kita nggak bisa lepas dari pemikiran Karl Popper tentang falsifikasi. Dalam filsafat ilmu, sebuah teori seperti evolusi dianggap ilmiah bukan karena dia benar secara absolut, tapi karena dia bisa diuji dan terbuka untuk dibuktikan salah. Berbeda dengan keyakinan agama, yang dasarnya adalah iman dan wahyu, yang bersifat tetap bagi penganutnya. Jadi, memasukkan narasi penciptaan ke dalam kelas sains itu sebenarnya bukan cuma masalah kurikulum, tapi masalah alat ukur. Kita nggak bisa menilai sebuah iman dengan metode eksperimen laboratorium. Begitupun sebaliknya. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Dewan Sekolah? Disinilah aksiologi atau nilai etika itu berperan. Pendekatan yang paling inklusif bukan dengan membenturkan keduanya. Kita butuh pendekatan bahwa sains diajarkan dengan mekanisme alam, sedangkan kelas agama atau filsafat menjadi ruang untuk mendalami makna penciptaan itu sendiri. Kita nggak butuh siswa yang cuman hafal teori evolusi tapi kehilangan akar spiritualnya. Begitupun sebaliknya, kita nggak mau punya generasi yang beriman tapi buta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kita butuh integrasi, bukan kompetisi. Sebagai mahasiswa yang juga mendalami pendidikan agama Islam, saya melihat dilema ini sebagai tantangan etika. Secara aksiologi, ilmu itu harus punya nilai guna bagi masyarakat. Kalau kita memaksakan sains harus menyingkirkan agama, atau agama harus menggantikan sains di sekolah, kita justru menciptakan generasi yang terbelah. Pendekatan yang lebih inklusif adalah dengan membangun literasi ganda. Siswa harus paham bagaimana cara kerja alam melalui sains, tapi mereka juga harus punya fondasi spiritual untuk memahami mengapa mereka ada di dunia ini.
Ini adalah salah satu tanggung jawab sosial kita sebagai pendidik untuk menjembatani perbedaan tersebut. Pada akhirnya, tugas pendidikan bukan mendikte apa yang harus dipercaya, namun harus melatih kita untuk berpikir secara jernih. Saya Amik Nurfuadi dan ini adalah perspektif dari saya. Kalau kalian punya perspektif yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.